Banyak sekali fasilitas-fasilitas publik yang sekarang sudah mempertimbangkan inklusivitas tadi ya, tidak hanya perempuan tetapi juga mungkin anak-anak dan lansia dan lain-lain ya. Salam setara, semangat tangguh sejahtera. Halo Sobat Setara dimanapun Anda berada. Sekarang kita kembali berjumpa di Gender Talk. Gender Talk ini adalah podcast persembahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini nanti kita akan berbicara banyak tentang hal-hal yang menyangkut tentang gender. Mungkin kalau untuk orang awam, taunya gender itu apa sih? Taunya gender itu perbedaan jenis kelamin mungkin, atau tentang laki-laki dan perempuan. Tapi sebenarnya gender itu kita berbicara tentang hal yang lebih luas lagi, bukan hanya sekedar jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tapi gender juga membicarakan atau mencakup berbagai macam hal, terutama tentang hak-hak kesetaraan, hak pemenuhan kebutuhan untuk perempuan, anak, lansia dan juga difabel. Jadi pada acara ini, di podcast ini, kita akan membicarakan berbagai macam topik yang nantinya bisa menjadi bahan belajar kita bersama untuk mengetahui apa sih, bagaimana sih tentang gender itu sebenarnya dan apa saja yang ada di dalamnya, dan itu bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Nah, untuk edisi yang kali ini kita akan berbicara tentang ruang ramah perempuan dan juga layak anak. Nah, bersama saya sekarang sudah hadir dua orang tamu. Kita anggap ini adalah teman-teman kita ya, sobat setara ya. Saya mau mengucapkan selamat datang dulu untuk Bapak Sofyan Setio Darmawan ST. Ini merupakan dari DPRD DIY. Salam setara. Salam setara. Kemudian juga kepada, kalau ini saya manggilnya Mbak aja karena masih belum cukup panggil Ibu ya. Mbak Atrida Hadiati STMSC PhD. Ini praktisi dari UGM. Ya. Ya. Salam setara untuk sobat setara. Iya, untuk para sobat setara. Gimana kabarnya? Baik-baik aja? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Senang sekarang kita ketemu pada hari ini. Kita sore ini, kalau sekarang kita rekamannya lagi sore ya, tapi mungkin sobat setara mendengarkan atau menyaksikan acara ini entah pagi, siang, malam, jadi kita anggap saja ada di universe yang umum saja ya. Multiverse. Ya, kita sore tapi di negara lain kan juga mungkin masih siang. Iya makanya. Kita kan juga saat ini dilihat oleh negara lain juga kan? Iya benar. Sekarang karena globalisasi udah tidak ada lagi sekat-sekat ruang dan waktu kayak gitu ya. Benar. Nah, pada sore hari ini tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya, kita akan membahas tentang ruang ramah perempuan dan layak anak. Nah, kita kalau ngomongin soal ruang ramah perempuan dan layak anak itu pasti tidak terlepas dari membicarakan tentang tata ruang sebuah tempat atau sebuah kota atau sebuah, ya kalau kita mungkin di provinsi ya. Nah, kalau secara umum atau secara orang awam lah seperti saya gitu, melihat sebuah kota yang ramah atau ramah perempuan, layak anak gitu ya, aman untuk kami gitu, itu sebenarnya seperti apa sih garis besarnya? Maksudnya seperti bagaimana sih idealnya istilahnya? Mungkin dari Mbak Atri dulu dah, bisa menjelaskan secara umum dulu deh, gimana sih tata ruang yang paling ideal gitu? Oke, terima kasih ini atas kesempatannya ya. Jadi saya menjawab pertama ini Pak. Iya lah, nggak apa-apa. Tapi kebetulan juga karena saya perempuan ya, jadi ladies first boleh Pak? Ya, mungkin lebih kepada, ya ladies first juga oke. Yang kedua memang akademisi, tempatnya bertanya memang. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk ruang ramah perempuan dan layak anak ya, tadi saya mencoba untuk kita secara umum itu kadang-kadang mempersepsinya berdasarkan dekorasinya ya, biasanya ya. Misalnya kalau ramah perempuan, oh itu harus kayak feminin gitu ya. Terus kemudian layak anak tuh yang ceria warna-warni, kemudian banyak mainannya dan lain-lain. Sebenarnya itu lebih dari itu atau beyond lah ya, dari hanya sekedar dekorasinya saja, tetapi juga fungsinya itu yang terutama ya, karena apa yang berfungsi di situ itu untuk digunakan oleh
perempuan dan juga anak-anak. Nah, di situ kalau perempuan itu biasanya butuhnya apa sih? Gitu. Nah, mungkin Mbak Lia di sini juga paham ya perempuan itu butuhnya apa. Nah, kalau kita perhatikan ya mungkin perempuan itu kan butuhnya rasa aman ya, security. Kalau insecure kan pasti otomatis tidak menyenangkan ya atau tidak menyamankan. Butuhnya kan security, kemudian butuh higienitas gitu ya, lebih higienis seperti itu. Terus kemudian butuh kasih sayang otomatis, butuh kasih sayang di mana dia bisa menyayangi tidak hanya sesama manusia tetapi juga mungkin menyayangi alam juga seperti itu. Nah, kebutuhannya apa? Nah, yang terutama di sini kalau kita kota ramah perempuan, nah itu bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan dari perempuan. Misalnya, kalau misalnya saya bisa mencontohkan secara fisik ya di sini, perempuan itu sebenarnya dari penelitian itu perempuan itu 3 kali lebih mudah untuk ke belakang daripada laki-laki. Nah, sementara kadang-kadang toilet itu, terutama toilet umum ya di sini, itu masih belum ramah perempuan. Mari kita lihat coba di tempat umum, misalnya di terminal, di stasiun, kemudian kalau di bandara mungkin sudah lebih enak ya, tetapi mungkin yang lebih umum lagi, atau mungkin di tempat-tempat umum seperti ruang terbuka hijau. Nah, itu kadang-kadang malah tidak ada toilet sama sekali. Terus yang kedua dari segi ukurannya, juga mungkin bapak dan juga Mbak kan tahu gitu ya. Kalau laki-laki itu membutuhkan ruang di toilet itu hanya 1/3 dari kebutuhan ruang untuk perempuan. Nah, karena apa? Karena yang dilakukan di toilet pun berbeda. Kalau laki-laki ya mungkin hanya ke belakang ya untuk buang air kecil. Sementara perempuan ada apa lagi? Kita mengganti pembalut ketika sedang haid. Kemudian ketika membawa anaknya muntah lah, ngompol lah, atau pup ya misalnya, maaf, itu kan harus mengganti. Sementara kamar mandinya mungkin tidak memadahi seperti itu. Kemudian berbagai macam, mungkin untuk sekedar ganti baju karena mungkin dari acara satu ke acara yang lain membutuhkan ganti baju seperti itu. Nah, itu perempuan itu lebih banyak nih kegiatannya. Sementara grooming juga ya? Nah, grooming betul sekali. Nah, itu kadang-kadang tidak terakomodasi. Betul, harus touch up. Glowing gitu ya. tadi istilahnya. Grooming. Oh, grooming. Dan itu sebenarnya grooming itu tidak hanya untuk yang ini loh, untuk yang kaum menengah ke atas saja, tapi semua kalangan. Karena apa? Kebutuhan grooming itu sebenarnya bukan untuk attract laki-laki ya, maksudnya di sini. Tapi kebutuhan untuk grooming itu karena wanita juga ingin merasa cantik dari dalamnya dia sendiri gitu. Karena saya ingin nih menampilkan diri saya cantik, misalnya seperti itu. Itu yang untuk perempuan saja, misalnya contohnya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi untuk yang ramah anak. Nah, ini saya bisa mengambil contoh ya ketika saya tinggal di Jepang kebetulan. Nah, itu tata ruang ataupun kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu memang bisa mengakomodasi kebutuhan untuk ibu dan anak. Contohnya adalah pedestrian yang ramah stroller. Gimana sih sebenarnya pedestrian yang ramah stroller itu? Satu mungkin lebarnya. Nah, di sini kan pedestrian kan ada yang lebar, ada yang sempit, ada yang nggak ada sama sekali, ada yang udah lebar terus ada PKL-nya. Mungkin seperti itu nggih. Nah, kemudian dari tingginya juga. Nah, ketika melandai itu tahu-tahu ada yang ngebluk gitu. Nah, ketika ibu-ibu itu bawa stroller kan tidak mungkin. Sehingga sekarang bergeser nih, stroller kalau di luar negeri itu benar-benar dipakai untuk saya bisa melihat rekan sesama ibu ya di sana. Itu ada yang gendong anaknya, gandeng dan dorong. sementara di Indonesia stroller itu hanya untuk ibu-ibu yang mau ke mall. Nah, padahal kan sebenarnya fungsinya bisa lebih dari itu ya. Terutama untuk ibu-ibu yang mungkin dia membutuhkan pemasukan tambahan sehingga dia harus bekerja tapi tetap membawa anaknya. Kan kalau misalnya harus gendong-gendong terus kan ya lama-lama badannya yang terefek seperti itu. Mungkin yang bisa saya contohkan sementara. Jadi lebih ke sebuah tata ruang yang memang bisa untuk ramah sekali gitu ya. Untuk perempuan pun bisa nyaman, anak juga aman ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau dari segi kebijakan sendiri dari DIY ini Pak Sofyan ya. Dari DIY sendiri ini untuk kebijakan misalnya apakah ada perda khusus atau ada aturan-aturan
khususkah yang memang sudah dimiliki oleh DIY gitu untuk sebuah tata ruang yang mungkin lebih kita nyebutnya inklusif ya? Inklusif ya, Betul. bukan hanya untuk perempuan saja, tapi untuk laki-laki juga, untuk lansia juga, untuk kaum difabel juga mungkin. Kalau kita bayangkan dalam satu kota yang inklusif kan, kayaknya semua orang bisa terfasilitasi gitu kan Itu ya. sebenarnya. Dari segi manapun misalnya, entah itu dari pejalan kaki, angkutan umumnya gitu ya mungkin ya, atau mungkin fasilitas umumnya gitu ya. Nah kalau dari kita sendiri nih Pak di DIY ini seperti apa sih? Ada nggak kita? Ya terima kasih Mbak Lia tadi. Kalau secara khusus yang menyebutkan judulnya adalah Perda Tata Ruang yang Ramah Perempuan dan Anak itu belum ada. Belum ada. Tapi bahwa diskursus tentang ini sudah sering sebenarnya. Sudah beberapa tahun ini. Nah mungkin memang saya kira ini perlu ya dari sisi kebutuhan regulasi tadi saya kira perlu, penting. Karena tadi sudah disebutkan oleh Mbak Atrit tadi ya, tentang perlunya perempuan dan anak itu pastinya itu lebih membutuhkan perlindungan, saya kira begitu kan ya. Betul. Perlindungan, sehingga dan itu karena fakta empirisnya begitu. Jadi banyak perempuan dan anak yang kemudian mohon maaf mengalami tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan dari orang lain gitu ya. Ya karena apa? Karena orang lain tadi mungkin menganggapnya anak itu masih lemah. Perempuan itu juga lemah, jadi mudah untuk kemudian mohon maaf dilakukan tindakan-tindakan, nggak bisa melawan secara ini, gitu. Kurang bisa melakukan perlawanan karena fakta kodratnya dari sono dari Allah Sang Pencipta kan memang dibuat perempuan ini kan profilnya kan lemah lembut. Nah kelemah lembutan ini yang kemudian akhirnya perempuan ini membutuhkan perlindungan yang lebih ya. Dan ini fakta, jadi tidak bisa dipungkiri. Sebagaimana faktanya perempuan itu harus hamil, laki-laki kan tidak. Ini bukan perbedaan, ini memang tugas dan kodrat sunatullahnya yang memang kita ini dibuat berbeda, nggak bisa sama. Jadi saya kira memang ini penting Mbak Lia untuk kemudian ini menjadi bahan, mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita inisiasi dan menjadi bahan untuk naskah akademik ya. Agar bagaimana ya tata ruang baik dalam makna fisik tadi, dalam makna tata ruang fisik, juga ruang publik yang dalam makna non fisik ya. Betul. Itu kan apa namanya ya, pemahaman. Jadi edukasi kita terhadap masyarakat nanti tentang bagaimana menghormati perempuan ini, bagaimana menyayangi anak itu ya. Nah kalau pemahaman masyarakatnya sudah sedemikian rupa itu, saya kira ruang publik yang berupa non fisik tadi itu juga tercipta. Mohon maaf, sebenarnya semacam pelecehan-pelecehan itu kan sebenarnya walaupun ruang publiknya nanti sudah dibuat ditata sedemikian rupa ya, misalnya tadi mohon maaf sudah ada sendiri nih toilet perempuan, toilet laki-laki gitu ya. Tapi kalau sikap mental tadi, edukasi tadi juga masih, itu bisa jadi ruang non fisiknya masih terjadi juga ya. Perlu edukasi berarti ya perlu edukasi mindset. Jadi perempuan ini bukan objek untuk kemudian dijadikan sasaran tadi ini. Jadi memang agenda kita masih banyak ya. Agenda tadi tata ruang saya kira itu juga yang paling mendasar juga, tapi juga tidak kalah pentingnya nanti mindset, pemahaman, mengedukasi masyarakat. Ayo toh dimuliakan perempuan ini, dijaga, kita lindungi bersama-sama. Anak-anak ini juga kita sayang bersama-sama. Nah, nanti ini atmosfer ini yang harus kita wujudkan saya kira. Mungkin dari segi kebijakan itu mungkin menjadi rencana ke depan lebih untuk aksi juga ya untuk. Kira perlu dikonkretkan itu. Ya, sedangkan kalau untuk di DIY sendiri kalau saya lihat dalam kalau kategori tata ruang seperti itu ya Mbak dari segi teknis gitu ya. Istilah teknisnya apa ya? Secara ideal yang dibandingkan misalnya dibandingkan dengan beberapa kota lain di Indonesia misalnya. Nah, DIY sendiri seperti apa sih ininya? Untuk potretnya secara realnya itu seperti apa sih sebenarnya? Kalau secara realnya kalau harus dibandingkan dengan kota lain gitu ya, saya nggak enak juga ya kalau harus menjawab apakah kita lebih ataukah kita kurang seperti itu, mungkin bukan dalam tataran seperti itu. Tapi yang saya tahu memang di DIY ini
saat ini sedang berprogres dengan sangat positif seperti itu untuk menuju ke sana. Saya lihat banyak sekali fasilitas-fasilitas publik yang sekarang sudah mempertimbangkan inklusivitas tadi ya, tidak hanya perempuan tetapi juga mungkin anak-anak dan lansia dan lain-lain ya. Bahkan di sini kesetaraan ataupun inklusivitasnya itu mungkin tidak hanya berdasarkan tadi usia maupun berdasarkan dari jenis kelamin, tetapi juga mungkin dari background ekonomi. Nah itu sehingga semua orang tuh bisa mengakses, terutama itu ya, akses terhadap fasilitas-fasilitas publik. Itu yang menurut saya yang paling penting ya. Dan sekarang menurut saya di DIY ini karena saya tinggal di Sleman ya, mungkin saya tinggalnya di Sleman itu sama menurut saya Sleman juga sudah cukup terwadahi ya untuk akses kepada fasilitas publik yang sebenarnya tidak terkhusus untuk perempuan saja, tetapi juga untuk yang lainnya juga seperti itu. Itu sudah cukup baik. Dan juga kalau saya lihat ada mulai banyak ruang terbuka hijau yang sekarang juga cukup ramah anak, karena anak saya juga sekarang masih SD ya, jadi dia suka banget nih main di tempat yang terbuka gitu kan. Sementara ketika saya mungkin masih lebih kecil gitu ya, mungkin ruang terbukanya untuk yang emang untuk bermain itu tidak sebanyak sekarang, pilihannya tidak sebanyak sekarang. Yang misalnya di lapangan A, di lapangan B, kalau di Sleman mungkin sudah tahu. Nah kemudian kalau di Jogja juga mungkin sekarang sedang menuju ke sana ya, walaupun mungkin kita kalau melihat secara sekilas gitu ya, tadi mungkin sempat berdiskusi kok kebanyakan ruang terbuka di pinggir jalan. Nah itu kan masih belum aman sih sebenarnya. Tapi nanti lambat laun juga akan menuju ke sana. Saya lihat memang kalau secara historisnya juga orang kan main ke alun-alun ya kalau di Jogja ya, main ke alun-alun. Nah itu kita bisa lihat profil yang sangat luas gitu ya, tidak hanya dari usia, jenis kelamin, terus kemudian dari berbagai latar belakang ekonomi itu bisa terwadahi di sana. Nah yang mungkin itu tadi perlu di-enhance atau mungkin perlu ditingkatkan lagi fasilitas-fasilitas yang mewadahi kebutuhan-kebutuhan semua orang gitu. Dari Dewan sendiri, apakah selama ini sempat terpikirkan Jogja ini sebenarnya udah cukupkah ruang publiknya gitu, atau masih kurangkah gitu? Pernah nggak sih, atau memang sekarang sedang digiatkan kembali atau gimana dari segi dari Dewan sendiri? Kalau kita melihat memang masih kurang ya, masih kurang. Misalnya saat baru namanya baru booming atau baru banyak disukai masyarakat atau apa namanya? Trending mungkin. Baru tren itu aja ya. Itu misalnya sepedaan ya. Kita sebenarnya belum menemukan ruang-ruang sepeda, jalur-jalur sepeda yang firm ya, sehingga masih sering terjadi kecelakaan, terus rempet. Dan ini saya kira kan juga bagian dari ruang publik yang mesti kita sediakan, baik untuk anak-anak juga kan. Anak-anak kita kan mestinya kadang-kadang sepedaan itu tidak aman ya kalau harus mengajak anak-anak. Tidak aman ya, tidak aman. Jadi ini yang juga harus kita pikirkan. Berarti memang tata ruang kita dalam konteks transportasi misalnya ya, ini kan belum gitu ya. Artinya jalur sepeda itu ya saya hampir belum menemukan yang secara konkret itu ya. Baru ada misalnya ada di komplek Kabupaten Sleman tuh ada, cuma seputar komplek itu aja. Memang itu kami masih pernah mengusulkan, kami waktu itu mengusulkan dibuat ini, ternyata dibuat juga, tapi ternyata cuma muter di situ aja. Betul, hanya seputar itu. Nah kita kan berharapnya di banyak ruas jalan itu ya. Minimalnya adalah di ruas yang menuju ke sekolahan misalnya. Penting. Nah kita kan nanti bisa mengedukasi bahwa anak-anak itu kan sekarang ini kan zonasi ya, zonasi, sehingga anak-anak kita ini kan bicara ramah anak juga kan, ramah anak juga. Jadi anak-anak regulasi sekarang ini kan mengarahkan kepada zonasi, sehingga anak itu sekolah itu di dekat rumahnya. Ya kan? Nah kalau sekolah di dekat rumahnya, apa maksudnya? Supaya kalau berangkat sekolah itu jalan kaki atau naik sepeda. Nah kalau ke sekolahnya masih sama-sama juga diantar pakai motor atau mobil, itu berarti bukan zonasinya juga masih gagal. Oleh karenanya supaya nanti bisa jalan kaki dan naik sepeda, maka tadi trotoarnya juga dibenerin, kemudian jalur sepedanya juga dibikin. Ini ramah keamanannya juga itu Pak. Kalau anak-anak sekarang kan kita sebagai orang tua mungkin concern sama nanti kalau anak saya di tengah jalan diculik gimana gitu ya. Misalnya seperti itu berarti perlu ditambah banyak CCTV. Kan gitu ya. Perlu banyak dipasang CCTV. Jadi rasa aman harus dimunculkan dengan tata ruang tadi yang
aman, jadi yang safety-nya juga ada di CCTV dan sebagainya. Nah saya kira itu, jadi terus terang kalau kami melihat itu masih banyak PR, masih banyak PR untuk urusan ini. Jadi untuk urusan tata ruang. Kalau misalnya saya orang awam yang kebetulan ibu juga gitu, punya anak juga. Kalau dalam bayangan saya gitu, dalam bayangan saya pengennya gitu punya tempat yang bisa bawa anak itu buat dia bebas bergerak kan. Apalagi anak-anak sekarang itu kan kayak kurang gerak gitu ya. Jadi mager. Mager karena bawaannya kan cuma di rumah ya. Apalagi sekarang pas lagi kondisi pandemi seperti ini kan, kalau kita ngomong misalnya di wilayah misalnya di Sleman atau di Bantul atau di kabupaten lain gitu ya, pengembangan kalau saya sih melihatnya kayaknya memang belum rata perkembangannya. Kalau menurut Mbak gimana? Di kabupaten lain apakah sudah ada kayak, kalau saya lihat di beberapa kabupaten, setiap kabupaten punya alun-alun ya rata-rata ya. Biasanya itu kan menjadi pusat aktivitas di ruang publiknya itu adalah alun-alun ya. Juga rel kereta api juga Pak. Iya itu juga itu salah satu hal yang mau saya tanyakan, salah satunya itu antara terlalu kreatif atau kita miris ya nggak punya tempat ruang publik ya. Seperti itu salah satu fenomena sekali. Sampai akhirnya PT KAI itu sekarang punya PR tambahan, dia harus mengamankan kayak jalurnya tuh benar sekarang mereka kalau dulu kan kayaknya mereka nggak pernah tuh yang pasang pagar sampai di tembok, ini sampai harus dipasang pagar, dikasih peringatan segala macam, tapi tetap aja itu menjadi tempat berkumpul orang, anak, orang tua, termasuk adalah pedagang, ini juga jadi kayak akhirnya jadi multiplier effect itu sebenarnya. Iya makanya, maksudnya apakah kita tuh saking kurangnya ya tempat buat untuk kumpul-kumpul di ruang terbuka sampai akhirnya tempat-tempat yang harusnya itu agak rawan menjadi tempat ngumpul gitu. Akhirnya sekarang seperti itu. Ini fenomena ini gimana sih Mbak menurut Mbak secara dari saya justru itu merupakan sign ya, sebagai sebuah tanda bahwa kebutuhan itu sebenarnya ada. Dan kebutuhan itu sebenarnya sudah makin mendesak karena itu tadi sudah mulai di luar dari tempat yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang lain gitu kan. Harusnya tadi area rel kereta ini bersih gitu kan. Ya kalau saya sekali lagi mohon maaf nih kalau membandingkan dengan di Jepang ya, memang area rel kereta di Jepang itu nggak ada anak-anak yang terus nonton, di situ juga kayak ada gitu ya. Tapi kan kalau di sini itu tadi kita punya kebutuhan ya untuk sebenarnya keluarga itu berkumpul dan kemudian bermain, terus misalnya melepas anak-anak untuk bebas gitu ya, untuk bermain gitu kan. Nah sementara fasilitasnya itu masih kurang. Nah ini menjadi salah satu tanda gitu bahwa kita harus mengadakan nih sebenarnya bagaimanapun untuk mengusahakan adanya fasilitas-fasilitas tersebut. Nah ini kan kalau secara undang-undang ya mungkin di tata ruang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 itu menyebutkan bahwa memang paling tidak ada 30% dari wilayah kota ya atau kabupaten yang diperuntukkan untuk ruang terbuka. Nah, seperti itu. Nah, itu tapi untuk menuju ke sana itu memang usahanya yang tantangan ya untuk masing-masing wilayah itu gimana untuk bisa menuju ke sana. Oleh karena itu makanya memang diperlukan sinergi dengan berbagai pihak gitu ya. Tadi misalnya kalau di sini sudah ada dari akademisi, kemudian ada dari dewan juga. Nah, ini kemudian mungkin dari pihak-pihak lain yang perlu bersinergi nih gimana untuk bisa mewujudkan itu. Bahkan dari masyarakat pun juga harus terlibat seperti itu. Iya ya. Kalau memulai gitu, memulai apa istilahnya menuju tata ruang yang ideal gitu ya. Kita memulai. Contohnya DIY lah memulai sekarang. Apa yang pertama harus dilakukan? Kalau dari segi dari parlemen seperti apa Pak? Lebih kita nanti gambaran misalnya kebutuhan kebijakan yang atau apa dari parlemen yang bisa dilakukan untuk memulai ini? Ya kalau dari parlemen memang finalnya kan nanti membuat peraturan daerah. Nah proses untuk membuat peraturan daerah itu diawali dengan public hearing atau jaring pendapat masyarakat, jaring aspirasi. Nah, saya kira itu awalnya dari situ, dan ini juga podcast ini saya kira juga bagian dari hal yang untuk memantik masyarakat untuk kemudian lebih ngeh lagi ya, oh iya ya gitu ya. Karena kadang-kadang masyarakat tuh butuh tapi nggak menyadari, ya. Atau juga butuh menyadari tapi tidak mengkomunikasikan. Nah, sehingga nanti
antara kebutuhan sadar maupun tidak, kemudian dia bisa mengungkapkan, menyampaikan ini dan jadi memang di samping akademis juga tentu di dalam rangkaian pembuatan perda ini, rapor perda ya, itu ada akademisi juga, ada akademik yang mengkaji ini itu dan sebagainya, dan juga menyerap aspirasi masyarakat yang secara awam itu untuk kita dorong supaya tersampaikan ya, terkomunikasikan sehingga kita menjadi lebih banyak khasanahnya. Oh, kebutuhannya seperti ini. Oh, kenapa sih kok di rel kereta api? Kan perlu kita tanya itu kan, kita selama ini belum menanya gitu kan. Mereka kalau ditanya mungkin juga nggak bisa menjawab secara akademis bahwa oh ternyata itu butuh ruang publik. Dia kan ya anak saya seneng aja kan, dia jawabnya keren gitu. Nah kita ini perlu rumuskan, oh seneng ya, semua seneng jawabannya. Oh berarti orang seneng di ruangan yang terbuka. Kemudian itu kesimpulan nanti bisa kita dapatkan. Tapi memang langkahnya dari situ, Mbak. Awalnya dari sana. Dan memang edukasi, memahamkan, menyadarkan, membangun kesadaran tadi itu bahwa tadi kita butuh ruang terbuka hijau misalnya ya. Ini juga mudah-mudahan nanti akademisi juga akan semakin menggalakkan, mendedikasikan ilmu pengetahuannya ini di masyarakat gitu ya. Jadi supaya masyarakat juga semakin paham, semakin sadar. Semua stakeholder juga begitu ya, mungkin tadi developer atau kemudian juga tentunya pemerintah sendiri di dalam ketika membangun ini itu dan sebagainya, tentu pertimbangan atas 30% ruang terbuka hijau itu harus benar-benar dipegang ya, begitu. Kalau misalnya kita membayangkan sebuah tempat ya, idealisnya seperti tadi kita disebutkan di awal, inclusive city. Inclusive city itu kalau bisa digambarkan itu seperti apa Mbak Atrit? Mungkin bisa lebih kembali lagi kita kayak menggambarkan secara awam, kan kita kan nggak pernah ngerti ya inclusive city itu mau seperti apa sih, kayak apa ya. Nah mungkin kalau dari segi akademisi atau tim ahli gitu ya, menggambarkan seperti apa sih inclusive city itu seandainya Jogja menjadi salah satu inclusive city gitu di Indonesia ya, yang mungkin terkemuka, mungkin itu harapan kita ya Mas Sofyan. Mas Sofyan Kompas jadinya, tuh saya jadi agak-agak ini, masih muda dipanggil Mas Pak gitu kayak enggak. Iya, kalau menurut Mbak Atrit deh, seperti apa gambarannya? Inclusive city ya, sebenarnya kita masuk ke konsep inklusifnya dulu ya ini. Sebenarnya inklusivitas itu memang sudah menjadi amanat ya di dalam SDGs. Mungkin kalau dengan Pak Sofyan udah paham ya mengenai SDGs. Nah di sini di SDGs itu memang mengamanatkan salah satunya inklusivitas. Nah inklusivitas ini tadi kalau yang sepanjang yang kita bicarakan kan masih mengakomodasi kebutuhan. Nah mengakomodasi kebutuhan dari seluruh kalangan sebenarnya, tidak terbatas tadi ya usia, kemudian jenis kelamin, mungkin latar belakang ekonomi dan lain-lain. Tetapi juga di sini bisa mengakomodasi ideas atau kalau istilahnya itu mungkin aspirasi ya. Aspirasi gitu. Nah, tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Sofyan bahwa ketika memulai pun ada public hearing. Nah, dalam public hearing itu maka keterlibatan mungkin stakeholder ini. Nah, salah satunya kalau di sini mungkin kita perwakilan dari kebutuhan perempuan atau mungkin anak-anak atau mungkin juga lansia seperti itu dilibatkan di dalam proses perencanaannya. Nah, kemudian kebutuhan mereka dan ide-ide mereka itu kita bisa mengakomodasinya di dalam perencanaan tata ruang yang kita buat seperti itu. Nah, sebenarnya dari konsep inklusif itu seperti itu ya. Jadi tidak hanya berfokus ke fasilitasnya, tetapi juga tadi mungkin di yang non fisiknya itu tadi wanita, kemudian anak-anak, kemudian lansia, itu tuh ide-ide mereka atau gagasan mereka terkait perencanaan tata ruang itu juga bisa terwadahi atau mudahnya seperti ini, suara mereka itu juga didengar gitu ya, kemudian menjadi satu pertimbangan di dalam perencanaan. Seperti itu sih sebenarnya. Itu ya. Jadi semua aspirasi, semua kebutuhan itu semua terpenuhi dari semua kalangan seperti itu ya. Idealnya seperti itu ya. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak sih mungkin ada tempat yang sepengetahuan Mbak gitu, atau mungkin di dunia ada di negara lain mungkin ada nggak contoh yang seperti apa sih inclusive city itu gitu,
yang benar-benar sudah terwujud sih maksudnya seperti itu? Mungkin bisa jadi gambaran gitu ya? Negara maju sih, saya mungkin nggak bisa menyebutkan secara spesifik ya di mana di negara maju mana gitu ya. Tetapi di negara-negara maju itu mungkin kita secara fisik bisa terasa. Mungkin orang yang paling mudah melihat kan memang dari fisiknya ya, dari fisiknya. Misalnya kalau kita menilai manusia gitu kan kita melihat dari wajahnya. Nah ini kalau kota kita melihat dari wajah kotanya juga kan. Nah misalnya ya kalau kita mau mudah itu melihat misalnya di area itu tadi, misalnya di area pedestriannya gitu kan. Nah itu mungkin sudah ada jalan yang miring. Nah seperti itu, atau di setiap bangunan-bangunan gedung itu ada jalan yang miring untuk kursi roda. Nah kursi roda tadi juga tidak hanya berguna untuk kaum difabel saja, tapi juga tadi untuk yang kaum berstroller misalnya. Itu kan bisa terlihat seperti itu. Nah kalau saya mau mencontohkan yang ini ya saya kembali lagi nanti ke tempat yang sudah pernah saya tinggali ya. Itu dan juga tadi mungkin tidak kalau misalnya saya mau fair gitu ya, tidak hanya kita berfokus ke perempuan dan anak-anak, misalnya semua orang, termasuk orang yang punya hobi, misalnya hobi bersepeda tadi ya, atau mungkin bukan hobi juga tapi ya punyanya cuma sepeda. Jujur kalau saya dulu ketika di Jepang cuma punya sepeda, saya tidak sanggup meng-afford untuk mobil ya gitu kan. Nah itu kita aman gitu ya. Kalau di sini saya sebenarnya rumah saya sampai ke kampus itu saya tinggal gelundung aja kalau naik sepeda. Tetapi saya jujur takut nih karena harus menyeberang ring road yang berbahaya. Nah itu kan sebenarnya rasa aman tadi juga. Nah gimana kita bisa aman nih juga untuk bersepeda. Nah itu kira-kira menurut saya yang bagus itu ketika bisa mengakomodasi itu tadi, mengakomodasi untuk tidak hanya kebutuhannya tapi juga misalnya kebutuhan yang sifatnya kayak gitu, rasa aman itu tadi. Kalau dari kita ngomongin segi kebijakan juga gitu ya, ketika kita bicara soal inklusif gitu, inklusivitas sebuah tempat kota. Kalau kita ngomong inklusi, pasti langsung pikirannya, ini untuk para difabel. Kemudian itu nanti jadi tanggung jawabnya si apa atau A, B, C gitu. Kemudian padahal kan sebenarnya idealnya itu kan adalah sinergi semua ya. Jadi ketika inklusif itu ya difabel iya, kemudian perempuan dan anak iya, lansia iya gitu ya. Menurut Pak Safyan gimana? Kalau saya memahami akan mudah dipahami ketika kita melihat lawan katanya. Inklusif itu lawan katanya apa? Eksklusif. Nah berarti ya tidak eksklusif gitu saja. Lebih mudah dipahami kan? Jadi kita bagaimana menata sebuah kota, sebuah peradaban itu yang tidak eksklusif. Itu saya kira lebih mudah dipahami kan. Tidak eksklusif artinya tidak ada yang khusus-khusus tadi itu. Nah maka saya cukup mengapresiasi tadi karena cerita negara, saya cerita provinsi tetangga aja lah ya, di DKI misalnya. Di DKI misalnya ini contoh bukan apa-apa, mungkin saya sedang tahunya di sana, mungkin yang lain juga akan jauh lebih bagus. Di DKI misalnya gubernurnya membuat skema bahwa mass transportation itu dibuat yang accessible. Ya. Disitulah wujud tidak eksklusifnya itu dari muncul. Artinya inklusif kan? Tidak eksklusif kenapa? Karena di situ tuh yang direktur, yang ini, yang semua orang di situ, yang terpelajar, yang tidak terpelajar, yang mampu, yang tidak mampu itu sama-sama naik Transjakarta misalnya, sama-sama berdiri misalnya. Ini kan menggambarkan ini tidak ada eksklusivitas di situ. Berarti inklusif, ya kan gitu. Nah ini contoh-contoh. Jadi ini untuk semua. Jadi makanya kalau misalnya kita bicara inklusif tadi, membayangkannya adalah tidak eksklusif, makanya tadi berbagai tatanan yang ada di sekeliling kita, di berbagai sarana fasilitas itu ya tidak perlu ada yang eksklusifan itu ya. Jadi semuanya harus bisa diakses oleh semua pihak. Yang tadi yang Mbak Atrit bilang tadi, yang mampu maupun tidak mampu, yang lansia bisa mengakses, yang perempuan bisa mengakses, yang anak-anak juga bisa mengakses. Misalnya itu saya bagus, itu saya appreciate. Kita ada rumah makan sekarang juga mungkin udah banyak begitu ya, appreciate. Itu wastafel kan ada yang pendek, berarti kan itu ramah anak-anak. Saya appreciate itu, ada rumah makan begitu, saya appreciate. Nah monggo nanti semua rumah makan juga begitu. Jadi untuk cuci tangan anak-anak tidak perlu harus digendong, dibantu karena tinggi gitu ya. Atau dia tidak begini-begini. Karena kalau wastafelnya tinggi dia nggak bisa kan begini, nggak lihat. Tapi kalau pendek bisa. Nah ini contoh-contoh juga yang contoh kecil di masyarakat yang ini bisa kita wujudkan nantinya yang lebih besar lagi. Kalau kita bicara soal tadi tentang anak, ramah anak,
terus kemudian aman juga untuk perempuan, memenuhi kebutuhan semua orang. Kalau kita lihat sendiri, ini secara gamblang ya, walaupun kita tidak bisa memungkiri gitu ya, kondisi di Jogja sekarang kan kalau kita lihat banyak banget perubahan, atau mungkin sekarang udah mulai berubah kan pola kita bahkan orang tua, bahkan anak-anak gitu ya. Sekarang kan kalau selain memang tadi kita udah bahas di awal, butuh ruang terbuka. Mungkin karena tadi ruang terbukanya tidak memenuhi apa ya, mungkin rasa aman sebagian ibu-ibu, gitu, sebagian besar ibu-ibu. Akhirnya mainnya jadi ke mall lagi gitu. Ya kan sekarang jadi ruang publiknya tuh pindah dari yang biasa terbuka, mainnya banyaknya sekarang jadi mindsetnya jadi nge-mall deh gitu. Kayak tadi Mbak Tit juga bilang sekarang kalau pada pakai stroller baunya ke mall, kalau bawa stroller jalan di trotoar tuh aneh gitu. Jadi sekarang jadi aneh gitu kan ya. Nah, karena perubahan pola bermain, pola mindset kita juga gitu, sama yang namanya ruang publik gitu ya. Nah, dari anggota dewan sendiri atau dari parlemen sendiri ada nggak kebijakan untuk membatasi atau apa ya, membatasi konversi lahan yang bisa digunakan sebagai ruang publik terbuka kemudian jadi hutan gedung gitu atau hutan bangunan gitu. Nah, dari parlemen sendiri ada nggak? Ada, kalau itu kan maksudnya tadi undang-undangnya sudah ada ya. Undang-undang juga sudah ada, kita di Perda Rencana Tata Ruang juga sudah ada. Jadi kalau yang itu sudah ada. Jadi tinggal memang ya nanti kita lakukan pengawasan lebih lanjut lah nanti tempat-tempat yang mungkin belum cukup menyediakan ruang terbuka hijau tadi. Ini juga saya kira menjadi PR kami ya, PR kita semua nanti untuk kemudian bisa kita benahi bareng-bareng gitu. Jadi kita tata. Memang ya dimulai dari penataan yang fisik dulu kan, saya kira juga itu yang lebih kelihatan ya di depan mata kita tata yang fisik-fisik tadi itu. Baik tadi menciptakan rasa aman, itu menciptakan rasa terlindungi. Itu bagaimana? Itu secara fisik bisa saya kira bisa dievaluasi ya. Apakah model penataan seperti ini sudah merasa perempuan tadi terlindungi belum, anak-anak ini terjaga belum, keselamatannya kan ini berisiko tidak. Ini kan saya kira itu kan secara teknis bisa dihitung, bisa diukur ya, dikalkulasi, dan itu kalau ini sudah menjadi komitmen, saya kira nanti praktek di lapangannya para pihak tadi juga sudah mudah-mudahan bisa ke sana. Jadi tidak bangun yang penting bagus gitu, tapi sekarang harus bergeser ya, tapi fungsinya itu tadi harus mempertimbangkan tentang ramah perempuan sehingga perempuan di situ terlindungi, rasa amannya terwujud, anak-anak juga terjaga keselamatannya, lansia juga ketika ada di situ juga bisa ya, difabel juga bisa. Jadi ini mindset berpikir yang komprehensif seperti ini yang mudah-mudahan akan terwujud nanti. Iya, mungkin lebih dari parlemen sendiri mungkin pengawasan untuk pelaksanaan ya, nanti kita akan seperti itu mungkin bisa lebih di ini ya, lebih tingkatkan. Apalagi kalau sekarang ini masa pandemi seperti ini, kita kemudian baru sadar ya setelah di rumah terus nyadar ya bahwa butuh kita keluar itu ternyata raketan cuman istilahnya orang Jawa bilang raketan lungguh wae gitu kan, akhirnya neng jobo istilahnya gitu kan, cuma di luar gitu. Makanya kemarin bisa dibilang kalau kita sekarang ruang publik terbuka yang jelas menjadi pusat dari kegiatan outdoor gitu ya di Jogja, di kota Jogja khususnya misalnya. Kalau Sleman kan mungkin punya ada alun-alun, Bantul juga punya alun-alun, Gunung Kidul, Kulon Progo juga punya. Kalau Jogja punya alun-alun juga, punya Malioboro juga, dan punya pedestrian juga. Sekarang kan pedestrian Tugu itu sekarang jadi tempat ruang publik baru gitu kan ya. Walaupun ya cuma di pinggir jalan aja gitu, walaupun kalau secara aman kan masih agak kurang ya, masih mengkhawatirkan apalagi kalau bawa anak-anak ya. Nah, tadi, mau nyambung ini, mumpung ingat tadi ya, rasa aman terwujud di jalan raya, di akses jalan raya. Ini mungkin ini tadi kesadaran kita untuk menggunakan tadi mass transportation tadi ya, transportasi publik tadi ini kan kalau kita mau jujur kan juga kita masih rendah ya. Jadi saya itu tinggal di Jalan Gudian. Jadi
loh Pak. Nanti bisa pulang bareng. Bisa pulang bareng nanti. Keras ya. Itu tadi saya kembali ke tetangga kita ya, tetangga dan saudara kita tentunya ya, karena masih di Indonesia juga sama tetangga kita. Itu kan, ayo mari, saya kira di Yogyakarta juga harus kita dorong itu untuk menggunakan transportasi publik. Ya, di Godean tadi mengapa saya menyinggung Godean? Karena ada fakta konkret yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu bis Trans Jogja itu ya. Itu saya hampir setiap saya melihat itu isinya itu nggak lebih dari 5. Sedikit sekali. Nggak lebih dari 5 isinya, paling sopir 1 sama penumpang 1 gitu. Sementara di jalanan tuh ramai sekali kan, motor, mobil semua ramai. Ini kan kalau ini jam-jam tertentu macet banget ya Pak. Iya, ini pertanyaan saya, ini karena mohon maaf, ini karena sikap individualisme kita yang nggak mau bareng-bareng di situ, atau memang kebutuhan yang mendesak harus memang pakai motor pribadi, mobil pribadi. Nah, ini kita masih memang duduk bersama untuk kemudian memfamiliarkan ini semua ya. Jadi artinya tadi edukasi mindset kita di tengah masyarakat itu ya, beralih. Jadi kalau nggak hati-hati kan kita ini, karena mohon maaf sering kemakan iklan kan, ini motor ini murah nih 500.000 udah bawa pulang ya. Motor aja bawa pulang ya. Padahal sangat boleh jadi itu cukup naik transportasi publik tadi ya, transportasi massal tadi bisa jadi naik begitu, itu sudah selesai urusan dia. Tapi tadi, nah ini kan masalah budaya yang mungkin bisa jadi bergeser ya. Ya ini bukan ngomongin orang lain, ini ngomongin saya sendiri juga. Bahwa saya sendiri juga ini perlu diedukasi ya. Dan yang semacam saya kira juga banyak kalau kita mau jujur ya. Orang lebih suka yang individual tadi, ke rumah ini pakai kendaraan sendiri dan sebagainya. Padahal, nah tapi juga tantangannya pemerintah sama. Pemerintah juga saya kira harus menyediakan transportasi massal yang juga tadi nyaman, yang juga accessible ya. Makanya haltanya juga harus banyak atau bagaimana. Ini nanti penataan ini, dan juga jalur-jalurnya juga jalur-jalur yang menarik gitu ya. Cuman ke situ aja kan, wah aku nanggung kalau sana turunnya di situ nggak bisa sampai ke lokasinya. Nah itu harus dipikirkan gitu kan. Jalurnya Jogja Kaliurang. Strategi-strategis ya Pak. Ya tempat-tempat yang ke sekolah-sekolah. Jadi aksesnya ini juga akses yang memang benar-benar melayani, bukan aksesoris. Keren itu Pak. Ya. Bukan aksesoris. Ya, tapi memang accessible, memang mengakses terakses dengan mudah, dan dia juga bisa mengakses ke berbagai sudut-sudut yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai nanggung di situ turun, ini jalannya masih jauh. Akhirnya dia mikir pakai motor sendiri akhirnya kan. Ya itulah, ini PR-PR kita yang masih. Jadi memang kita memang masih banyak PR ya di DIY sendiri ya, untuk bisa menciptakan atau mewujudkan tata ruang yang inklusif gitu ya, untuk semua kalangan gitu, seperti tadi juga sudah disebutkan. Ya, semoga obrolan kita ini, mungkin kalau ada Mbak Tri mau nambahin lagi, ada tambahan lagi? Ada mungkin ada masukan apa gitu yang bisa mencerahkan kita semua? Jadi saya sempat kayak curhat ya mungkin dengan Mbak Lia ya tadi sebelum sesi ini berlangsung. Jadi sebenarnya perempuan itu memang punya kebutuhan yang khusus gitu ya. Tapi bukan berarti harus dikhususkan. Contoh nyatanya adalah kalau dipisahkan seperti di KRL ya, khusus wanita itu justru malah di situ lebih ganas gitu kan, karena nature-nya wanita seperti itu ya. Nah, sehingga menurut saya memang wanita itu membutuhkan kebutuhan yang khusus, tetapi dia tidak mau secluded gitu. Jadi tidak harus dipisahkan gitu kan dengan yang umumnya seperti itu. Sehingga bagaimana nih nanti kita mengakomodasinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi mungkin saya lebih meng-highlight ke ini ya, gimana sih untuk mewujudkan sampai ke inklusivitas tadi, yaitu ketika kita bisa mengincludekan pemikiran-pemikiran maupun gagasan dari stakeholders tadi, dan juga terutama kalau di sini wanita itu kan sebagai pengguna ruang ya, pengguna ruang itu di dalam proses pengambilan keputusan seperti itu. Kalau dari Pak Sofyan sendiri ada yang ditambahkan? Ya cukup, saya kira ini memang PR akhirnya. Banyak PR. Masih masukan juga untuk. Ya ini kita terima kasih podcast begini ya. Sering-sering aja nggak apa-apa kita diskusi. Oh, kita juga senang ini bisa menjadi aspirasi, gampang ya, daripada kita harus rapat agak-agak ribet ya, mendingan ngobrol di podcast ya.
Cuma sayangnya kalau podcast nggak bisa kasih masukan dari masyarakat ya. Bisa nanti kolom komen, nanti bisa dijadiin ini. Ini kan nanti ditayangkan di YouTube juga. Oh Mungkin iya, siap. mungkin bisa memberikan komen, pertanyaan atau aspirasi boleh. Nanti bikin difasilitasi. Baiklah, ngobrol-ngobrol kita di podcast Gender Talk untuk edisi kali ini tentang tata ruang ramah perempuan dan juga layak anak gitu ya. Itu kita udah ngobrol udah panjang banyak ternyata ya. Banyak nggak kerasa ya, udah setengah jam 40 menit tuh nggak berasa kalau ngobrol kan ya. Emang enak. Tapi yang pasti dari obrolan kita pada hari ini kita sudah mendapatkan banyak masukan. Kemudian juga banyak hal-hal yang bisa menjadi bahan kita untuk mengembangkan DIY ini menjadi kota atau mungkin provinsi yang inklusif, yang ramah untuk semua kalangan, gak hanya perempuan dan juga anak, tapi juga untuk semua, termasuk adalah kalangan difabel dan juga lansia. Terima kasih atas kehadiran Pak Sofyan dan juga Mbak Atri, terima kasih juga ilmunya, masukan-masukannya. Kita akan ketemu lagi di edisi Gender Talk yang lain dengan tema yang lebih menarik tentunya. Pokoknya tetap simak ya Sobat Setara. Jangan lupa salam setara, semangat, tangguh, sejahtera.